Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3G, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan kita tidak pernah berhenti berharap semoga Allah selalu memberikan rahmat dan nikmat sehat pada kita sehingga bisa melanjutkan belajar tema 3 subtema 4. Hari ini kita membahas pembelajaran 5 dan 6 tentang proses terjadinya hujan, satuan ukuran waktu, dan sikap saling menolong. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Ini adalah salah satu peristiwa alam. Hujan terjadi karena adanya peristiwa perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, bisa mengurutkan ya. Ini adalah proses terjadinya hujan. Di sini nomor 1 ya menguap, nomor 2 menjadi awan. Lalu awan semakin banyak, terjadi proses pengembunan dan titik-titik air jatuh ke bumi. Nah, titik-titik air yang kita kenal dengan hujan ya, ke bumi ini ada yang langsung masuk ke sungai, laut, kolam, danau. Sebagian lagi diserap oleh akar tanaman untuk selanjutnya disimpan sebagai air tanah. Nah, proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunan, di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Kita mengenalnya sebagai hujan ya. Nah, kalau hujan biasanya lantai akan bagaimana? Iya, licin ya. Dan ini udin. Dia tergelincir karena lantainya licin sehabis hujan. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, kalau kamu berada di dekat Udin pada saat itu, apa yang kamu lakukan? Sudah pasti ya, kalian akan menolong Udin. Nah, setelah menolong Udin di sekolah, ya, di rumah kita juga bisa melakukan kegiatan yang sama. Saling membantu, saling menolong dengan tetangga sekitar di lingkungan rumah kita ya. Seperti di tempat tinggal Siti. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda, tapi setiap warga saling menghormati perbedaan. Di tempat tinggal kalian juga seperti itu kan ya? Selanjutnya kita belajar tentang waktu.
Masih tentang jam dan menit. Dari halaman 220. Cara ke-1. Siti menunggu hujan sejak pukul 7.15 sampai pukul 9.10. Berapa lama hujan turun? Nah, di sini kita mencari lama, rentang waktunya. Dari jam 7.15 ke jam 8 itu 45 menit. Dari jam 8 sampai jam 9 rentang waktunya atau lamanya 1 jam. Dari jam 9 ke jam 9.10 10 menit. Jadi 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Dari sini ya nak, kita jumlahkan sehingga diperoleh 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Cara kedua. Siti menunggu hujan sejak pukul 7.15 sampai pukul 9.10 ya. Berapa lama hujan turun? Sama. Soalnya hanya kita cari dengan cara yang kedua. Cara manapun yang dipakai, selama menghitungnya benar, hasilnya akan sama. Jadi harus teliti ya. Pukul 9.10 dikurang pukul 7.15. Pukul 9.10 ini adalah selesainya hujan. Pukul 7.15 adalah awal turun hujan. Kita kurangi ya, kita kurangi. 9.10 kita kurangi 7.15. Di sini nak adalah menit. 10.15 ini menit. 9 dan 7 ini adalah jam. Jadi nanti kita kurangi jam dengan jam, menit dengan menit. Kita lihat di sini, kita mulai dari yang menit. 10 dikurang 15, bisa? Tidak ya, karena 10 kurang dari 15. Jadi tidak bisa kita selesaikan langsung. Karena 10 kurang dari 15, maka 10 pinjam ke 9. Pinjamnya 1 jam. Nah, pinjam 1 jam artinya pinjam 60 menit. Lalu ditambahkan ke menit sebelumnya. Sehingga kita peroleh di sini jam 8 70 menit. Dalam penulisan jam tidak ada. Ya, hanya ini membantu kita untuk menghitung. 70 tadi kita peroleh dari 60 ditambah 10. 60 karena pinjam 1 jam. Nah, di sini 9.10 karena dipinjam 1 jam oleh 10. Ya, jadi di sini tinggal 8. 10 ini ditambah 60. 8 70. Ya. Kita kurangi dengan jam 7.15. Kita kurangi seperti biasa dengan cara bersusun sehingga kita peroleh jam 1.55. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Seperti ini. Ya nak ya. Oke, kita lanjut dulu. Dari halaman 222. Ya, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6.25. Perjalanan dari rumah ke sekolah butuh waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, berangkat jam 6.25. 30 menit kemudian pukul berapa? Ya, atau bisa kita cari dengan cara pukul 6.25 ditambah 30 menit. Ya, karena tidak ada jam ya, karena ini hanya 30 menit. Kita tambahkan, tapi ingat nah, letaknya harus sama, harus lurus, menit dengan menit, jam dengan jam. 6.25 ditambah 00 30 menit. Kita jumlahkan bersusun seperti biasa ya. Sehingga kita peroleh 6.55. 30 menit setelah pukul 6.25 adalah pukul 6.55. Udin sampai di sekolah pukul 6.55. Gitu ya. Nah, soal latihan ada di halaman 221 sampai 222. Untuk menyelesaikan soal tentang rentang atau lamanya waktu
adalah dengan mencari selisih antara waktu akhir dengan waktu mulainya kegiatan atau kejadian. Sini ya, waktu akhir dikurang waktu mulai. Itu adalah lama waktu. Alam dipersiapkan oleh Allah agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Peristiwa perubahan wujud yang terjadi di alam itu adalah tanda kebesaran Allah. Dan kita patut bersyukur ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Semoga kita mendapat manfaat dari yang dipelajari hari ini. Selamat belajar dari rumah dengan membaca kembali buku cetak. Bisa juga dengan menyimak kembali video pembelajaran subtema 4 di tema 3. Sampai di sini dulu. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.